Katanya Kiai Muharrar ini sering berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu ketika berjumpa dengan Rasulullah menggunakan baju putih. Ya, karena apa? Karena Rasulullah juga ketika menemui Kiai Muharrar ini selalu menggunakan baju putih. Lalu ditimpali oleh si Fuad Player ya, teman-teman mengatakan, "Kok Rasulullah menggunakan pakaian Jawa ketika menemui saya?" Oh, mungkin Rasulullah menyesuaikan. Berarti si Fuad Player ini juga mengaku, teman-teman ya, pernah berjumpa dengan Rasulullah menggunakan pakaian Jawa. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Biasanya kita mereaksi video-video khurafat dari para kabib-kabib Ba'alawi, teman-teman, yang mana mungkin bisa kita katakan sudah tidak bisa terhitung saking banyaknya. Dan puncak kedustaan mereka ya, selain cerita-cerita khurafat, mereka sering berdusta ya, berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Wallahi teman-teman, siapapun yang mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, saya katakan mereka kadzab, pendusta. Kenapa? Teman-teman, tunjukkan saya satu bukti riwayat yang sahih para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Abi Rabah, teman-teman, yang satu zaman dengan Rasulullah hidup, teman-teman, ya, setelah Rasulullah meninggal dunia, ada tidak pengakuan dari mereka didatangi oleh Rasulullah dalam kondisi terjaga. Padahal Abu Bakar, Umar, teman-teman ya, saking mulianya ya, makamnya pun bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Khattab sampai-sampai tidak percaya ketika dikabarkan Rasulullah meninggal dunia, sampai mengancam ya, jika ada orang di antara kalian mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, aku akan penggal leher kalian. Kata siapa? Umar bin Khattab. Ini menjadi bukti, teman-teman, bahwa Rasulullah SAW kalau memang bisa keluar dari kuburannya, teman-teman, ya untuk apa para sahabat bersedih? Untuk apa Umar bin Khattab sampai mengancam-ngancam seperti itu? Toh nanti kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi terjaga. Rasulullah bisa bangkit lagi dari kuburannya, keluar menemui kita, teman-teman. Akan tetapi anehnya orang-orang di zaman ini, teman-teman, yang mengaku sebagai cucu Nabi, sering sekali berdusta atas nama Nabi SAW. Dan puncak kedustaannya adalah berdusta mengaku berjumpa dalam kondisi terjaga. Namun, teman-teman, di video kali ini kita bukan menanggapi cerita-cerita dari para kabib-kabib. Ini dari kubu sebelah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ini ada Kiai Muharrar, kemudian Fuad Player ya, teman-teman ya, mengaku ya sering didatangi oleh Rasulullah dalam kondisi terjaga. Bahkan katanya ada beberapa kiai yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan dalam mimpi tersebut bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, katanya. Baik, sekarang kita simak ini pernyataan luar biasa konyol dari Kiai Muharrar, teman-teman. Bahkan kemarin saya ketemu sama Mursyid Thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ini jelas kebohongan, kedustaan, teman-teman ya. Saya tahu Anda itu kontra dengan para kabib-kabib Ba'alawi. Ya, tapi jangan seperti ini juga ya. Anda sok-sokan membuat cerita ngaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, apalagi mengatakan Rasulullah titip salam secara khusus kepada Kiai Muharrar ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Ya Allah, ini sudah nggak ilmiah lagi, teman-teman, kalau seperti ini. Makanya saya katakan, teman-teman, ya, ternyata dari kubu yang membatalkan nasab Ba'alawi juga ya sama saja. Ya, ada yang berdongeng-dongeng ya, bercerita-cerita khurafat seperti ini. Dan wallahi ini dusta, teman-teman. Tapi ingat, ini nggak ada hubungannya dengan tesis Kiai Imaduddin. Kalau urusan tesis, teman-teman, itu kan karya ilmiah ya, berdasarkan penelitian. Tapi yang saya katakan di awal, kalau nanti suatu saat saya temukan video-video dari Kiai Imaduddin, misalkan ada yang bercerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat, lebih-lebih mengaku berjumpa dengan Rasulullah, kita hantam juga, teman-teman ya. Baik, ini belum seberapa ya, kita simak lanjutannya, teman-teman.
surga. Pak Ali bukan duri aku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan istiadatnya dengan kitab Arba'in itu, gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma si aduh apa Zaini apa si Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para. Stop dulu ya, kata Fuad Pleret ya, kita wajib percaya kalau Kiai Muharrar yang bercerita tentang mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Karena apa ya, kita sudah buktikan secara intelektualitas. Tapi kalau dari kubu Ba'alawi katanya seperti si Wafi ya, kita anggap kentut saja katanya. Ya Allah, ini sama saja, Anda juga sama-sama halu. Standar keilmuan Anda, Fuad Pleret apa ya untuk mengatakan bahwa cerita dari Kiai Muharrar ini benar? Nomor dilanjut Kiai. Nih, lagi pula apa itu kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya. Nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Stop dulu, apa kata Kiai Muharrar, coba kalian perhatikan. Ini ilmu sir katanya, ilmu rahasia yang tidak perlu saya ceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Ini apa maksudnya teman-teman? Katanya ilmu sir, ilmu rahasia, tidak perlu saya ceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Lalu apa bedanya diceritakan dengan dipublikasikan? Kita lanjut, apa ini maksudnya ilmu sir teman-teman? Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah, ya. Jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin. Ternyata itu ilmu sirnya teman-teman. Katanya Kiai Muharrar ini sering berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu ketika berjumpa dengan Rasulullah menggunakan baju putih. Ya, karena apa? Karena Rasulullah juga ketika menemui Kiai Muharrar ini selalu menggunakan baju putih. Lalu ditimpali oleh si Fuad Pleret teman-teman ya. Kok Rasulullah ya menemui saya menggunakan pakaian Jawa? Oh, mungkin Rasulullah menyesuaikan. Berarti si Fuad Pleret ini juga mengaku teman-teman ya, pernah berjumpa dengan Rasulullah menggunakan pakaian Jawa. Astagfirullah. Coba kita lanjut lagi. Menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Saya kalau berjumpa dengan Rasulullah, kata Kiai Muharrar, tidak pernah melalui mimpi, tapi ya kodotan terus. Maksudnya apa? Dalam kondisi terjaga teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ini apa-apaan teman-teman ya. Inilah teman-teman ya, orang-orang yang membanggakan katanya Kiai pribumi ya, Nusantara segala macam. Nggak ada itu ya. Jangan terjebak dengan istilah-istilah pribumi, Nusantara segala macam ya. Allah nggak akan memandang ya mau pribumi, mau Nusantara, mau orang Arab, mau non Arab, mau orang Ajam, teman-teman. Nggak ada. Ukurannya teman-teman di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaannya. Dari segi ketakwaannya teman-teman. Dan tentu ketakwaan itu tidak bisa lepas dari pemahaman yang benar teman-teman. Makanya orientasi kita teman-teman dalam menimba ilmu itu tidak mengenal orang Arab ya, orang pribumi, orang Nusantara, orang Yaman sekalipun. Kalau memang keilmuannya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti generasi para salaf teman-teman, ini kita ambil ilmunya. Tapi ya meskipun orang pribumi teman-teman, tapi pemahamannya seperti ini ya, ini sama saja khurafat teman-teman dan dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.